عبده ورسوله Masyarakat muslimin hadirin Bapak serta ibu sedang subuh semoga Allah Subhanahu wa taala semua. Alhamdulillah pada subuh yang baik ini kita diberikan kemuliaan kesempatan bersama-sama mendengarkan ilmu dari guru kita yaitu sekitar Dr. Haji Sahrul di SMA. Beliau adalah doktoral dari University Riyadh dari Saudi Arabia dan dosen Institut Ilmu Islam di Makassar. Kemudian perlu dipahami yang masih berbahaya bahwa Rasulullah adalah kedua hasanah kita dan yang baik, manusia yang terbaik di permukaan bumi ini, manusia yang paling mulia. Sebagai seorang umatnya, sebatasnya dia bahkan lain mengatakan la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi biwalidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan sempurna imannya seseorang sampai dia mencintai Rasulullah SAW, kemudian orang tuanya, kemudian anak manusia. Jadi level kecintaan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad SAW manusia lainnya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah? Apakah bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah cinta kita kepada Nabi hanya sekedar seremonial tertentu saja atau betul-betul kita tanamkan dalam hati sampai kita? Inilah jawabannya dalam taklim kita sebagai ini merupakan taklim bulanan dari bidang ibadah dan dakwah urus masjid pasar bisa. Alhamdulillah tahun ini hari ini kita masuk taklim yang kedua. Taklim sebelumnya adalah tentang menyambut atau amalan yang disyaratkan di 10 awal berpikir pada seperti besar dan tidak akan berubah. Untuk menghabiskan waktu dan kami sampaikan kepada Ustaz insyaallah setelah materi ada sedikit jawab untuk yang awal Bapak Ibu. Jadi kalau syurutnya sampai jam 16 materi kita sampai jam 6 insyaallah kita akan tanya jawab kepada Bapak Ibu dan yang sekalian. Ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan dirinya masukan dan khusus spesial kepada usaha kita yang menyempatkan waktunya bisa memberikan jawaban kepada kita SMA. Mudah-mudahan menjadi pembawaan yang beliau berkata. Untuk dihabiskan waktu kita persilakan kepada kita untuk menyampaikan materi kepada Ustaz Dr. Haji Sahrul SMA. Oleh tafadhol masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat
Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan taufiknya kepada kita sekalian hingga di subuh hari ini kita terbangun dari tidur kita, lalu kita hadir bersama di masjid ini untuk salat subuh dan selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan taklim rutin bulanan atau pengajian bulanan yang pada subuh hari ini saya diminta dan diamanahkan untuk sharing dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mengkaji satu tema dan satu materi yang sangat urgen bagi kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan bukti cinta kita kepada beliau, di mana persoalan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahagian yang tidak lepas dari prinsip kita di dalam berislam. Bahkan ini merupakan bahagian yang sangat penting dan erat dengan salah satu di antara rukun agama kita, rukun Islam, yaitu syahadatain kita. Syahadat kita yang pertama adalah la ilaha illallah, dan syahadat kita yang kedua adalah Muhammad Abdullahi wa Rasuluh, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga dari sini secara sederhana kita tahu betapa pentingnya pembahasan tentang kecintaan kepada Rasulullah, karena berkenaan langsung dengan syahadat kita bahwa Muhammad ibnu Abdullah itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Secara akademik, pembahasan ini juga telah mendapatkan porsi yang cukup dari para ulama kita dan para akademisi mengkaji berkenaan dengan hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk haknya untuk dicintai, diteladani, dan diposisikan sebagaimana layaknya sebagai seorang yang termulia. Ada satu tesis, satu disertasi yang sangat penting dan menarik bagi seorang muslim seandainya bisa kemudian menelaah dan mengkaji disertasi tersebut lebih spesifik tentang hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disertasi itu ditulis oleh mantan rektor Mediu atau Medina University di Malaysia. Disertasi itu ditulis di Islamic University of Medina atau Jamil Islamiyah dahulu, dan dicetak sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Judulnya adalah Hukukun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Salah satu topik yang masuk dalam bahagian disertasi itu adalah hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil mahabbah, haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dicintai. Nah, topik ini yang hari ini kita akan kaji, kita akan diskusikan bersama, karena dia merupakan bahagian yang tidak lepas dari hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di tangan saya ini ada satu buku yang direkomendasikan, bahkan diberikan pengantar oleh Syekh Shalih Al Fauzan,
Judulnya adalah Hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ijlali wal ikhlali. Jadi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, antara mengagungkannya atau merendahkannya. Jadi ini satu topik juga yang bisa dijadikan sebagai satu bahan bacaan. Di buku ini ada pembahasan khusus tentang bukti-bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya kita bisa mengukur diri kita sejauh mana kita telah membuktikan cinta kita kepada Nabi, pun juga bisa kemudian menjadi indikasi bagi kita untuk mengukur orang lain. Apakah pengakuan seseorang bahwa dia cinta kepada Nabi, dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbukti dalam dirinya atau tidak dengan menggunakan parameter yang disebutkan oleh penulis. Ini tentu saja lebih pada bagaimana kita menyikapi kecintaan itu. Hadirin dan hadirat sekalian, berbicara tentang kecintaan ini memang adalah topik yang selalu menarik. Sayangnya secara akademik, persoalan cinta ini adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan. Sulit untuk mendapatkan definisi dan penjelasan yang tepat tentang arti daripada cinta. Dan ini diakui oleh banyak penulis dan termasuk di kalangan ulama kita, termasuk Profesor Dr. Muhammad bin Khalifah Tamimi dalam disertasinya yang tadi saya sebutkan, itu mengatakan bahwa ini satu tema yang sulit untuk didefinisikan, dan menukil dari beberapa ulama termasuk dari Ibnu Qayyim bahwa tema ini adalah tema yang sulit untuk didefinisikan karena dia berkenaan dengan persoalan perasaan seseorang yang tentu saja ini berkenaan dengan amalan hati, walaupun indikasinya dapat kemudian terlihat secara kasat mata. Namun sekali lagi bahwa sulit untuk didefinisikan secara akademik, di mana dalam dunia akademik definisi yang baik itu adalah yang dikenal dengan istilah al-jami'ul mani, yang bisa mengumpulkan semua indikator-indikator yang masuk ke dalam sesuatu yang didefinisikan dan bisa menjadi pembeda dengan hal-hal yang sebetulnya tidak masuk dalam hal yang didefinisikan tersebut. Ala kulli hal, Bapak dan Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan hubbun Nabi atau cinta kepada Nabi, seperti juga tadi disampaikan oleh moderator kita Ustaz Sumardi, bahwa ini adalah satu kewajiban. Bahkan dikatakan tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaannya kepada selainnya, termasuk kecintaannya kepada dirinya sendiri. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya dan wajibnya cinta ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tulisan yang ada di depan saya disebutkan tentang dalil-dalil yang mewajibkan kita cinta kepada Nabi. Kemudian juga disebutkan tentang alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah. Juga dibahas lebih luas lagi tentang bukti-bukti cinta kita kepada Rasulullah. Tak lupa juga penulis menyebutkan contoh dari para sahabat Rasulullah, bagaimana mereka mencinta Rasulullah dan betapa tingginya kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menjadi contoh bagi kita semuanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kewajiban cinta kepada Nabi.
Penulis menukil beberapa dalil, antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-23, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan keimanan seseorang bila mana faktor-faktor yang disebutkan masih lebih didahulukan, diutamakan dibandingkan dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bahkan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis orang yang seperti itu kondisinya sebagai orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Perhatikan di akhir ayat dikatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di awal ayat dikatakan qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta benda yang kalian cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan bisnis yang kalian khawatirkan kerugiannya, beserta wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Begitu juga dengan tempat tinggal yang kalian jauh lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala masih jauh lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hatta ya'tiyallahu bi amrihi, hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketetapannya. Ya, salah satunya adalah bencana. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di akhir ayat ini dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, firman Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat ini dikatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi, ini adalah berupa ancaman. Ancamannya adalah bersifat umum dan Allah katakan dan tidak ditentukan apa jenis ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga terbuka umum yang pasti bahwa ini adalah membawa bencana. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah menetapkan ketetapannya, hatta Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketetapannya. Kata Al-Qadhi Iyad, wa tawa'adahum biqaulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan ketetapannya. Tsumma fassaqahum bitamamil ayat, lalu Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka dengan kefasikan di akhir ayat ini. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika dikatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, ini sekalipun dapat bersifat umum bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik, namun dalam konteks ayat ini berbicara tentang orang yang mendahulukan kecintaannya kepada harta benda, kepada sanak keluarga, dan aktivitas pekerjaan dan bisnis mereka daripada Allah dan Rasulnya beserta berjuang di jalannya. Maka ini dihitung sebagai orang yang fasik dan Allah tidak berikan petunjuk kepada mereka. Jadi
Dari sini ulama kita mengambil satu kesimpulan bahwa ini menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah dan juga tentu saja adalah kecintaan kepada Allah adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena ketika kecintaan ini tidak tulus dan tidak tertuju kepada Allah dan Rasulullah, maka berimplikasi kepada datangnya murka dari Allah dan diponisnya pelakunya sebagai orang yang fasik. Ayat yang kedua yang dinukil oleh penulis adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwa nabi itu jauh lebih pantas untuk diutamakan oleh orang-orang beriman itu daripada diri mereka sendiri. Kalau kita mencintai diri kita, maka ayat ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pantas untuk didahulukan dan diutamakan daripada kecintaan kita pada diri kita sendiri. Karena ini mimbabi aulah. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Lebih pantas, lebih layak, lebih wajib untuk dicintai oleh orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan ini diperkuat sebagaimana juga disebutkan oleh moderator kita tadi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi Umar dan yang lainnya ketika mereka sebetulnya para sahabat sudah demikian tinggi cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja menurut pengakuan Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa rasa cinta beliau kepada Nabi masih dibawa cintanya kepada dirinya sendiri. Dan itu diungkapkan oleh beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkal kepadanya dan mengatakan bahwa tidak demikian wahai Umar. Tidak sempurna imanmu hingga engkau mencintai aku lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Dan ini diperkuat di hadis-hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kamu beriman dengan iman yang sempurna hingga aku dijadikan lebih dicintai lebih dicintai pada dirinya dibandingkan dengan orang tuanya, anaknya, dan manusia-manusia lainnya. Ini demikian tegas. Bahkan Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah seorang di antara kamu beriman dengan keimanan yang sempurna hingga ia menjadikan aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Di satu kesempatan, di saat beliau bersama dengan Umar bergandengan tangan, Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu selain diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya hingga engkau menjadikan lebih aku cintai daripada dirimu sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini menunjukkan betapa kewajiban cinta ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menempati posisi yang sangat tinggi dalam keimanan. Keimanan tidak sempurna kecuali bila kita mewujudkan cinta ini lebih daripada segala sesuatunya. Dan hal ini secara
teori bisa saja setiap kita mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana bukti cinta itu terwujud dalam diri kita. Sebab seperti dalam bait syair dalam bahasa Arab dikatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzalik. Semua orang bisa mengklaim dirinya dekat atau cinta kepada sosok Laila, sementara Laila tidak bisa kemudian menerima kecintaan itu kepadanya. Jadi yang lebih penting adalah bahwa bukti yang bercerita ketimbang dengan klaim dan pengakuan kita kepada pengakuan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di buku ini penulis juga menukil beberapa contoh, tapi saya ingin takhir ini untuk memperkuat apa yang akan disebutkan dari bukti-bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah takdimun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa tafdiluhu ala kulli ahad. Mengutamakan dan mendahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas setiap orang. Artinya tidak ada orang yang kita utamakan dan kita dahulukan lebih daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat jelas dari dialog antara beliau dengan Umar ketika Umar menyampaikan kecintaannya yang sudah demikian tinggi menurut anggapan Umar ketika beliau mengatakan bahwa engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu selain daripada diriku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku engkau jadikan lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, ini jelas betapa kewajiban mendahulukan Rasulullah SAW dan memuliakannya melebihi dari sosok siapapun, ini menjadi bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Dan dalam banyak kesempatan Nabi SAW menuturkan bahwa ini adalah murni karena istifa minallah. Allah yang pilih beliau dan memposisikan beliau pada posisi yang termulia tersebut. Bukan karena satu kebanggaan secara personal dari beliau, tetapi ini murni karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Kinana dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian memilih Quraisy dari keturunan Kinana dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wastafani min Bani Hashim. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Hadis ini menggambarkan bahwa posisi beliau dan haknya untuk didahulukan dan diutamakan di atas segala makhluk lainnya itu adalah karena Allah yang memposisikan demikian. Allah yang memilih beliau. Di hadis ini narasinya dipakai adalah yustafani. Allah memilih. Itu berarti bukan satu usaha yang diusahakan secara langsung oleh beliau, tetapi dia adalah dari atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilihnya. Sebagaimana persoalan nubuah, kenabian itu adalah pilihan, murni adalah pilihan, bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Sehingga seseorang tidak bisa istilahnya melakukan upaya untuk bisa sampai pada tingkat kenabian, karena itu adalah pilihan. Seperti itu juga dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di hadis ini,
bahwa beliau dipilih dari Bani Hashim, dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Kinana, dan Kinana dipilih dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, ini menunjukkan bahwa haknya untuk didahulukan atas segala yang lainnya adalah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tuntutan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Dan aku adalah penghulu keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Bukan karena satu kebanggaan, kata Nabi. Bukan karena satu kesombongan. Tetapi ini adalah istifa minallah. Pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Wa awwalu man yushaqqu anhu al-qabr. Wa awwalu syafi'in. Wa awwalu musyaffa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penghulu keturunan Adam, dan ini bukan satu kebanggaan semata, dan orang yang pertama akan dibangkitkan dari kuburnya, dan orang yang pertama akan memberikan syafaat kelak di akhirat, dan orang yang pertama akan diterima syafaatnya, pembelaannya kepada manusia dan umatnya pada hari kiamat. Nah, ini yang perlu kita ukur. Sejauh mana kita telah memiliki sikap untuk mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutamakannya di atas segala sesuatu. Kecintaan kita kepadanya terukur dari sini. Kita memiliki penghormatan dan pengagungan kepadanya, dan perasaan bahwa beliau adalah manusia termulia. Ini bahagian bukti cinta kita kepadanya. Walaupun ini lebih pada bagaimana hal itu tertanam di dalam benak kita dan di dalam hati kita. Karena dia bahagian daripada amalul qulub. Ini tentu sangat jauh dengan apa yang kita temukan di sebahagian masyarakat, terutama di kelompok-kelompok yang muntasibah ilal Islam, bahwa ada di antara mereka yang keliru dan salah di dalam memposisikan Nabi. Di antara mereka masih lebih mengutamakan imam mereka, guru-guru mereka, ketimbang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentu adalah bertentangan dengan prinsip ini. Yang kedua, di antara bukti cinta kita kepada Nabi adalah as-sulukul adabi ma'ahu. Bagaimana kita menjaga sikap dan etika kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini etika ini, sekalipun beliau sudah wafat dan tidak lagi kemudian membersamai umatnya, namun hal ini tetap berlangsung dan tetap menjadi sebuah kewajiban. Bagaimana kita beretika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain yang perlu dijaga di dalam kaitannya dengan cinta kita dalam beretika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak bersalawat dan bertaslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikasi yang paling gampang kita ukur adalah sejauh mana kita ketika mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, apa sikap kita di saat itu? Di saat kita mendengarkan nama beliau disebutkan, di saat kita mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperdengarkan kepada kita, apakah kita telah tertarik dan telah mewujudkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam momen-momen tertentu juga meminta kepada kita, terutama di hari Jumat. Salah satu amalan yang perlu diperbanyak di hari Jumat itu adalah bersalawat kepada Nabi. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang
keutamaan hari Jumat, beliau mengatakan fa'aksiru alayya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah bersalawat kepadaku, karena salawatmu kepadaku itu dipersembahkan pada hari Jumat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang kikir itu adalah orang yang mendengarkan namaku disebutkan lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli falam yusalli alayya. Orang yang kikir itu adalah orang yang namaku disebutkan, dia mendengarkan namaku disebutkan lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini salah satu indikasi dan bukti cinta kita kepadanya adalah bersalawat kepada Nabi. Tentu banyak lafaz yang kita bisa baca di saat kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling sempurna adalah salawat yang dibaca di saat kita tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya bersalam kepadamu kami sudah tahu, tapi bagaimana kami bersalawat kepadamu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bacalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lafaz yang serupa dengannya. Jadi menggabungkan antara salawat kepada beliau dan pribadi beliau semata. Bahkan di antara ulama kita menganjurkan, dan ini bahagian daripada hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersalawat, berdoa untuk para sahabatnya, sehingga kita kadang-kadang kemudian melengkapi salawat kepada Nabi dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, karena ini bahagian daripada kesempurnaan salawat kepada Nabi dan bukti cinta kita kepada Rasulullah dan bukti kita kepada cinta kita kepada keluarga dan para sahabatnya. Ini diantara etika yang perlu kita jaga, bahwa di saat kita mendengarkan nama kepadanya. Kemudian yang lain adalah maka dan selayaknya kita tidak menyebutkan nama beliau tok saja, tetapi dilengkapi dengan gelar beliau sebagai nabi atau sebagai rasul, sehingga kita mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sekadar mengatakan Muhammad semata tanpa disertai dengan gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan kalau kita melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala beretika kepada nabi, kalau nabi-nabi lain di dalam Al-Qur'an disebutkan namanya secara langsung, tetapi untuk lebih banyak menggunakan gelarnya. Bahkan tidak disebutkan nama beliau secara langsung kecuali dibarengi dengan gelar beliau, yaitu Rasulullah atau Nabiullah. Berbeda dengan nabi dan rasul yang lain. Ya, Nabi Musa misalkan disebutkan namanya, Isa misalkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menggunakan gelarnya, ya ayuhan nabi dan semacamnya. Jadi ini diantara etika. Kemudian yang masuk dalam etika kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah mengagungkan dan menghormati hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kita membaca dan di saat kita mendengarkannya dibacakan kepada kita. Di sini katakan tauqiru hadithihi wa ta'addubu inda sama'ihi, yaitu menghargai dan menghormati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beretika dengan etika yang layak di saat kita
Bahkan menghormati di saat kita mempelajari dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini sangat gamblang kita bisa lihat dan kita bisa baca ketika mereka dahulu melakukan studi terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaca, mereka mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara mereka ketika akan menyampaikan hadis Nabi secara khusus sengaja berudu sebagai bukti penghormatan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga etika. Bahkan Imam Malik ketika beliau akan bermajlis, dan majlis beliau karena beliau seorang imam muhadditsin di Madinah, beliau menggunakan pakaiannya yang paling indah dan paling layak untuk majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bahagian daripada bukti cintanya kepada Rasulullah, sebagaimana di saat para sahabat menghadiri majelis Rasulullah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di kemudian hari. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelompokkan. Yang kedua ini adalah suluku al-adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, adalah beretika dengan etika yang layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang antara lain terwujud dalam kesenangan kita dan cintaan kita untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Dan yang kedua adalah di saat kita menyebutkan namanya, tidak sekedar menyebutkan nama beliau semata, tetapi dibarengi dengan gelarnya sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah, atau dengan kunyahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dengan beretika di saat kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid-masjid, beberapa masjid secara khusus membuat semacam program rutin membaca hadis-hadis Nabi, dibaca dari buku tertentu. Ini bagian daripada etika kita ketika kita mendengarkan hal tersebut. Ada yang misalkan membaca Kitabul Jami, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan lain-lain. Kemudian bukti cinta kita yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, adalah membenarkan semua apa yang telah disampaikan oleh Nabi, meyakini sebagai sebuah kebenaran, meskipun mungkin dalam kasus-kasus tertentu kita belum sampai pada tingkat membuktikannya secara langsung. Tetapi selama hal itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan sebagaimana yang Nabi sampaikan. Ya, misalkan contohnya ya, dahulu sebahagian orang merasa sanksi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Salah satu sayap lalat itu terdapat racun. Lalu kemudian di sayap sebelahnya ada penawarnya. Sebagian orang dahulu sanksi dengan itu dan bahkan cenderung mengingkarinya. Dan dianggap ini adalah sesuatu yang itu sudah terbukti, bahwa menurut penelitian ilmiah itu terbukti bahwa salah satu di antara sayap lalat itu mengandung racun dan di sebelahnya mengandung penawarnya, sehingga ketika kita menemukan lalat hinggap di makanan atau minuman terutama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan untuk dicelupkan masuk ke dalam minuman itu, agar kemudian racunnya yang terlanjur masuk itu tertawarkan kembali. Nah, hal-hal yang seperti ini bagi seorang muslim, kalau hadisnya adalah hadis yang sahih, disikapi dengan pembenaran. Sebagaimana dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun di antara mereka yang merasa enggan dan merasa mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan satu kisah yang menarik yang kita tentu saja tahu dan takjub dengannya, bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu taalaan di saat orang-orang Quraisy mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu Alaihi Wasallam di sebahagian malam diperjalankan dari di Palestina, lalu dalam kurang dari 1 malam bisa kembali lagi ke Mekah. Di masa itu masih dipandang sebagai sesuatu yang mustahil, karena kebiasaan mereka bahwa perjalanan ke sana itu membutuhkan waktu sekian hari, bahkan bisa sampai sebulan, dan kemudian kembali juga seperti itu. Sementara Nabi di waktu itu belum mereka bisa jangkau. Nabi mengatakan, saya kemudian pergi ke Baitul Maqdis lalu kembali ke Baitullahil Haram ini, dan ini menjadi bahan istihza sebagian orang-orang Quraisy. Namun ketika hal itu disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala, dan Abu Bakar di saat itu belum mendengarkan langsung dari Nabi, lalu dia mengatakan, apakah benar dia mengatakan seperti itu? Lalu kemudian tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, benar dia mengklaim seperti itu. Namun, dan Abu Bakar mengatakan, kalau benar dia mengatakan seperti itu, maka saya tidak ragu dan memastikan bahwa itu benar, karena beliau menerima apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi secara total. Nah, ini sikap yang penting di sini, bahwa di antara bukti kecintaan kita dan keimanan kita kepada Nabi adalah membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita dengan jalur yang sahih, selama hadisnya sahih. Ini tentu saja tidak berarti bahwa hadis-hadis yang dhaif atau apalagi yang maudhu, yang palsu, yang mungkar juga harus kita benarkan, tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah hadis yang sahih, informasi yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pada dasarnya tidak menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah bukti cinta kita kepada Nabi adalah al-ittiba' wa ta'a wal ihtida'u bihadihi, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mentaati perintahnya dan menjalankan petunjuknya, karena ini adalah bahagian daripada kewajiban kita kepada Nabi dan bukti cinta kita kepadanya, karena beliau adalah qudwah hasanah bagi kita semua dalam segala hal. Maka bukti cinta kita adalah ketika kita menjadikan beliau sebagai qudwah kita dalam segala hal, terutama dalam hal yang berkenaan dengan ibadah. Kemudian yang kelima adalah at-tahakumu ila sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah merujuk kembali kepada syariat dan sunnah Rasulullah dalam segala perkara. Apapun yang kita ingin ketahui dalam hal beragama, maka rujukan kita adalah sunnah Rasulullah dan tentu saja juga kepada kitabullah. Tidak mencari kepada selainnya, karena tidaklah seseorang beriman hingga menjadikan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemutus segala perkara yang kita perselisihkan dan kita mencari hukumnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lalu yang keenam adalah az-zabbu anhu, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela pribadi beliau, membela sosok beliau, dan membela sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini sampai hari ini masih tetap berlaku. Tidak hanya di masa beliau saja, di saat beliau hidup saja. Benar bahwa di saat beliau masih hidup, di masa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban ini memang langsung mereka praktekkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelaan mereka di saat mereka berjihad di jalan Allah, di dalam beliau keluar dari rumahnya, atau di saat beliau istirahat dan lain-lain. Namun hal ini tetap berlaku. Antara lain adalah membela kesucian beliau di saat beliau dilecehkan, di saat beliau istihza, seperti yang terjadi beberapa kali di beberapa atau dalam beberapa kasus di mana ada orang-orang tertentu kemudian membuat karikatur untuk melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, kita harus angkat bicara dan mengingkari hal tersebut. Bahkan jika perlu sampai pada tingkat menggunakan kekerasan dan kekuatan, maka
itu bahagian daripada konsekuensi cinta kita dan bukti cinta kita kepada Nabi, tentu sesuai dengan prosedurnya. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada Nabi adalah pembelaan kita kepada Rasulullah, sebagaimana para sahabat dahulu benar-benar mereka membuktikan cintanya dengan pembelaan mereka kepada Nabi. Di saat beliau hijrah, beliau kemudian ditemani oleh Abu Bakar dan oleh Ali radhiyallahu taala sebagai orang yang masih berada di Mekah, kemudian beliau tidur di tempat tidurnya sehingga beliau sempat menjadi objek pemukulan di saat orang-orang Quraisy yang sepakat untuk untuk mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi sudah lepas dan yang tertidur di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau yang berhadapan langsung dengan pemuda-pemuda Quraisy yang siap mengeksekusi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara bukti cinta kita dalam pembelaan kepada Nabi adalah membela istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sebahagian atau seluruh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan oleh orang-orang tertentu, dituduh sebagai orang-orang yang buruk dan dituduh sebagai pezina dan lain-lain, maka seorang muslim hendaknya bangkit untuk membela istri Rasulullah sebagai bukti cinta kepada Nabi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dipilihkan istri pendamping beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Sehingga pelecehan kepada mereka adalah pelecehan kepada Nabi. Juga termasuk pembelaan kepada Rasulullah adalah membela sahabat-sahabatnya. Karena para sahabat ini adalah juga pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan untuk Rasulnya. Sehingga orang yang melecehkan sahabat Rasulullah pada hakikatnya adalah pelecehan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang terakhir sebagai bukti cinta kita kepada Nabi adalah berusaha untuk turut andil di dalam menyebarkan sunnah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud cinta kita kepadanya. Karena tentu saja kebaikan yang datang dari Nabi tidak cukup untuk kita saja, tetapi juga untuk orang lain. Karena itu bagian daripada cinta kita kepada beliau adalah turut serta di dalam menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan lisan kita, dengan praktek kita, dan ajakan kepada sesama kita untuk ikut serta di dalam kegiatan seperti ini juga merupakan bukti daripada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah, sayang sekali waktu sudah habis dan masih cukup banyak hal-hal yang seharusnya kita angkat di sini, tapi waktu membatasi kita. Namun terakhir, saya ingin menukil bagaimana bukti cinta para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, bagaimana bukti cinta kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dengan tegas mengatakan bahwa adalah Rasulullah demi Allah adalah orang yang paling kami cintai daripada harta kami, anak-anak kami, orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami, dan yang lainnya. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mempertegas hal tersebut. Dan beliau mengambil contoh yang praktis. Bahkan lebih kami senangi, cintai daripada air dingin di musim panas. Ada satu kisah yang menarik. Ketika Zaid ibn Dathinnah. Zaid ibn Dathinnah ini seorang sahabat yang tertawan. Ditawan oleh tokoh-tokoh Quraisy, termasuk waktu itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan di waktu itu masih kafir, masih merupakan tokoh kafir Quraisy. Lalu Zaid ibn Dathinnah ini akan dieksekusi. Abu Sufyan bertanya kepadanya, apakah kamu rela kalau sekiranya kamu ini dikembalikan ke rumahmu, senang dengan keluargamu, bercengkrama dengan anak dan istrimu, lalu nabimu Muhammad diposisikan seperti posisimu saat ini, yang dieksekusi? Apa jawaban Zaid ibn Dathinnah? Beliau katakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa inni jalisun fi ahli.
Demi Allah, kata Zaid ibn Dathinah, saya tidak rela dan saya tidak suka seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tempatnya terkena duri kecil yang menyebabkan beliau terganggu. Saya tidak suka itu untuk terjadi pada dirinya sedangkan saya duduk bersama dengan keluargaku bercengkrama dengan mereka. Dan ini adalah posisi yang sangat riskan. Zaid ibn Dathinah sudah berada di penghujung hayatnya, akan dieksekusi, lalu ditanya oleh Abu Sufyan. Dan jawabannya dengan tegas mengatakan, jangankan diposisikan seperti saya saat ini, akan dieksekusi. Dikena saja duri, saya tidak rela. Saya tidak suka. Sedangkan saya senang-senang bersama dengan istriku di rumah. Maka kata Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat orang yang mencintai seseorang melebihi kecintaan para sahabat Muhammad, ya Rasulullah Muhammad SAW kepada Muhammad dibandingkan dengan para sahabat tersebut. Nah ini bukti cinta yang luar biasa. Sampai pada tingkat sudah berada di penghujung hayatnya, masih saja kemudian mendahulukan cintanya kepada Nabi daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya waktu sudah habis tadi, seharusnya kita berhenti di pukul 6 sebagaimana diminta, tapi sayang kalau terlewat topik-topik yang berhubungan dengan ini lalu kita tidak sebutkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk mengingatkan kita dan sekaligus menjadi tolak ukur untuk diri kita, mengukur sejauh mana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz kita terkait dengan bukti kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kami cara baik-baiknya ada sedikit di antara poin bukti kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengutamakan Nabi di atas setiap orang. Kemudian kedua, menjaga etika kepada seperti ketika Rasulullah disebutkan selalu. Kemudian kita melengkapi nama beliau secara lengkap, baik ketika kita menyebutkan atau menulis secara tertulis. Kemudian mengagungkan atau menghormati hadis Rasulullah, baca atau mendengar. Kemudian mendengarkan apa yang telah disampaikan dan bukti Nabi, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, membela Rasul ketika istighfar dan turut andil menyampaikan kepada orang sehat. Berdasarkan materi yang kita sampaikan, informasi beliau Masya Allah, ini adalah ayah anda dari teman kita, Yasir, kami pada kesempatan supaya kita mungkin bisa dan juga ibu yang menyiapkan salam pagi. Mungkin ada pertanyaan mungkin dua. Satu, ibu juga boleh ada baiknya boleh pagi boleh bertanya kepada dua. Ya, kalau laki-laki satu ibu ya. Ya, ada Pak Firka, ada tidak. Dekat saya Pak Alis dan juga Pak Mustawi. Kami persilakan dulu Pak Firka, silakan. Firka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan tentang dari sekian banyak amalan atau sunnah-sunnah
sunnah apakah yang paling disukai dan dicintai oleh Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan. Yang kedua, di antara amalan selawat dan istighfar, manakah yang paling utama, yang paling sering, yang paling layak kita perbanyak ucapkan setiap hari. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Aris, silakan. Di bulan ke-7 awal ini sebenarnya adalah kita apresiasi apa bukti cinta ke Rasulullah. Dengan pemberitaan kelahiran beliau, apa ini salah satu bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Terima kasih Pak Aris, Pak Astari. Sebenarnya melihat bisa dilihat Ya. menjadikan Sallallahu Alaihi Wasallam kita rasa bagaimana ya? Apakah ini kan menjadi sahabat tidak? Ya. Biasa. Ya. Tidak ada bersaing. Ya. Baik, insyaallah. Saya tunggu satu dari ibu barangnya. Kasih tanya kepada saya. Tidak ada. Oh, ya. Baik. Ada 3 pertanyaan. Ya. Ya mudah-mudahan pertanyaan saya ingat semuanya ya. Nanti kalau ada yang luput diingatkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Saya akan menjawab dari belakang dulu sampai kepada yang pertama. Bismillah ta'ala, bukan karena apa-apa, tapi supaya yang teringat lebih cepat dijawab. Berkenaan dengan gaya penulisan salawat. Cara penulisan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama tentu salawat kepada Nabi ini adalah berupa doa. Itu pasti. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab dikenal dengan sighatud du'a. Dia adalah berupa doa. Dari kita itu adalah berupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keselamatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya ketika mengatakan radhiyallahu anhu, rahimahullah, dan semacamnya. Jadi ini dalam bahasa Arab dikenal sebagai sighatud du'a, berupa doa. Nah, pada asalnya doa-doa itu adalah seharusnya berbaring antara apa yang tertulis dengan apa yang terucap. Sehingga idealnya di saat kita bersalawat, kalau dalam bentuk tulisan bukan sekedar tulisan semata yang merupakan susunan huruf-huruf, tapi juga dibarengi dengan lafaz. Nah, kalau merujuk kepada metodologi para muhaddisin dan khususnya para muhaddisin ini memang memberikan catatan khusus
bahwa karena dia berupa doa, doa ini idealnya sama dengan doa-doa yang lain. Dia diberikan secara sempurna. Maka idealnya penulisannya ditulis secara sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak adalah dengan salawat yang singkat seperti tadi, agar tidak juga mengambil space yang cukup panjang. Jadi idealnya seperti itu. Cuma memang kalau kita di dalam gaya penulisan, terutama kalau dalam penulisan ilmiah, memang sudah ada SKB, surat keputusan bersama oleh 3 menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri, berkenaan dengan pedoman translate. Disebutkan bahwa untuk salawat kepada Nabi bahkan subhanahu wa ta'ala itu bisa disingkat. Ini dalam penulisan bahasa Indonesia. Tapi bagi kita sebetulnya kalau selama tidak ada larangan memanjangkan, maka lebih bagus memanjangkan, karena itu yang lebih sempurna. Tapi ada kadang-kadang kondisi tertentu, space yang sangat singkat dan sulit untuk kemudian mengambil semuanya, maka tidak mengapa kemudian ditulis secara singkat. Yang penting adalah membacanya atau menyampaikan salawat itu di saat kita tulis dengan bacaan kita, atau minimal dengan gerakan lisan kita. Ini yang untuk mengkompromi antara keduanya. Karena ada kadang-kadang memang momen tertentu, saat tertentu sulit untuk kemudian dibaca, ditulis secara lengkap. Ya, ditulis secara lengkap. Apalagi secara ilmiah. Saya secara pribadi pernah menanyakan dan diskusi kepada kawan-kawan dalam bidang penelitian, dibilang ini sudah merupakan keputusan bersama 3 menteri berkenaan dengan cara penulisan ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan narasi firman Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, adalah ini dalam bentuk isim tafdhil namanya. Isim tafdhil artinya lebih mengutamakan. Jadi yang dimaksudkan, yang tercelah di sini adalah kalau kecintaan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kepada Rasulullah dan kepada Allah dan kepada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja yang paling ideal adalah kecintaan kita kepada Nabi dan juga kepada Allah tentu, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala-galanya. Dan kalau dia turun ke bawah, lebih kita mendahulukan selainnya, maka ini yang sampai diponis sebagai orang yang fasik. Kalau sampai pada tingkat itu. Kalau berada sejajar, wallahu alam, kalau mengikuti pendekatan ayat ini, maka ini tidak sampai diponis seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang dicelah di sini adalah ketika mendahulukannya. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling ideal adalah mendahulukan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya lebih dicintai daripada segala sesuatunya. Dan ini yang paling ideal. Yang kedua adalah mencintai Nabi, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masih sejajar dengan kecintaan kepada yang lain. Tentu ini bukan yang ideal, tetapi juga tidak kita bisa mengatakan bahwa ini sama dengan yang mendahulukan cintanya kepada selain Allah, selain kepada Rasulullah, daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Allah. Karena yang nasnya adalah berkenaan dengan kecintaan kepada selain Allah dan selain Rasulullah SAW yang lebih daripada cinta kepadanya. Lalu selanjutnya, ulama kita mengatakan bahwa takaran praktis untuk mengukur itu adalah ketika seandainya terjadi ta'arud, pertentangan antara mana yang kita dahulukan, apakah tuntutan cinta kita kepada Nabi atau tuntutan kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan kepada selainnya yang didahulukan. Nah, contoh praktisnya, misalnya, ini ada saatnya kita membela Rasulullah SAW. Rasulullah sedang dilecehkan, sedang istihza. Lalu kemudian menuntut kita untuk mengorbankan harta benda kita, mengeluarkan sedikit di antara harta benda kita. Lalu kemudian kita juga pada saat bersamaan kita ada kebutuhan.
anak kita butuh biaya sekolah dan apa namanya, tetapi ini masih memungkinkan untuk kemudian ditunda. Lalu kemudian dahulukan ini, maka ini bisa menjadi indikasi kecintaan kita lebih kepada anak kita ketimbang dengan pembelaan kita kepada Rasulullah. Ini contoh, bisa saja tepat atau bisa juga keliru. Tapi yang pasti bisa diukur dengan cara seperti tadi. Ini pertanyaan berkenaan dengan narasi tadi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Berjihad di jalan Allah tentu saja adalah narasi yang sangat luas dan tingkatannya juga bertingkat-tingkat. Karena berjihad di jalan Allah, sekalipun konotasi umumnya adalah berjuang di medan perang, tetapi tidak hanya itu. Bahkan oleh ulama dikatakan al-jihad itu bertingkat-tingkat. Ada jihadun nafs, kemudian jihadus syaitan, dan apalagi yang ketiga saya lupa. Tapi intinya bahwa tidak satu level. Sehingga di sini bertingkat-tingkat. Pun juga di dalam mengukur kecintaan kita dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya bertingkat-tingkat. Ini yang berkenaan itu. Apa yang istilah sayyid. Ini umrah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada momen di mana memang kita harus komitmen dengan nas yang datang dari Nabi, yaitu di saat kita bersalawat di dalam salat kita. Karena salawat dalam salat kita ini adalah lafaz yang khusus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan-bacaan dalam salat, maka kita harus komitmen dengan itu tanpa memberi sayyid di dalamnya. Karena itu yang kita baca dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pertanyaan khusus itu. Tetapi di luar daripada momen bersalawat yang spesial seperti dalam salat, maka boleh saja. Boleh, sangat boleh, bahkan kadang-kadang dianjurkan untuk itu. Nabi sendiri dalam hadis yang tadi dibacakan, Nabi mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhar." Aku adalah sayyid waladu Adam. Dan sama ketika mengatakan sayyiduna, kita ini adalah keturunan Adam. Jadi ketika kita mengatakan sayyidina, penghulu kami, kita ini adalah keturunan Adam. Maka ini sejalan dengan sebenarnya. Cuma memang tadi dibedakan. Kalau salawat yang spesial dalam salat, maka tanpa menggunakan sayyid. Di luar daripada itu, boleh, bahkan kadang-kadang dianjurkan untuk itu. Ini pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah berkenaan dengan mengekspresikan bukti cinta kita kepada Nabi melalui peringatan Maulid misalnya. Ini pertanyaan yang sebetulnya sensitif bagi kita. Tetapi kalau kita ingin sederhanakan bahwa orang yang paling cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri-istri beliau, kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa mengklaim saat ini bahwa mereka bisa melampaui cintanya kepada Nabi dibandingkan cinta istri-istri beliau dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sepanjang pengkajian yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkaji, tidak pernah menemukan bahwa mereka mengekspresikan bukti cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peringatan-peringatan tersebut. Dan juga yang sebelumnya tentu saja adalah kalau kita ingin membaca sunnah-sunnah Nabi atau mengkaji sunnah Nabi, tidak kita temukan bahwa beliau ada anjuran khusus untuk melakukan peringatan semacam itu, sementara beliaulah qudwah kita di dalam segala hal, termasuk qudwah kita di dalam mengekspresikan cinta kita. Apatah lagi peringatan seperti ini adalah wujud bahagian daripada ibadah yang seharusnya kita komitmen dengan itu. Oleh karena itu, kita sebetulnya lebih pantas, lebih aula mengekspresikan bukti cinta kita kepada beliau dengan apa-apa yang di antara lain disebutkan tadi. Mulai dari poin yang pertama mendahulukannya atas yang lainnya dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk di antaranya adalah mendalami sirah dan sunnah beliau secara lebih mendalam dan tidak hanya pada momen-momen tertentu. Ini yang berkenaan dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, dua pertanyaan tadi yang sunnah apa yang paling utama dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Secara umum, metode kita di dalam berislam dan di dalam mengamalkan ajaran Islam bahwa kita prioritaskan semua yang wajib
untuk kita dahulukan sebelum yang sunat. Dalam beramal kita tentu saja menggunakan pendekatan fikih bahwa ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah. Sebaliknya juga ada yang makruh dan ada yang haram. Nah, berkenaan dengan tadi, kan yang wajib dan yang sunnah itu adalah semuanya diminta untuk dilakukan. Tetapi dalam prakteknya kita mengutamakan yang wajib sebelum yang sunat. Bila mana harus memilih. Tetapi yang ideal tentu saja adalah melakukan dua-duanya, baik yang wajib ataupun yang sunat. Karena tentu semuanya adalah mendapatkan pahala. Tetapi ketika harus memilih, maka yang didahulukan yang sifatnya wajib. Seperti misalkan salat 5 waktu dibandingkan dengan salat-salat sunat. Itu harus diutamakan dibandingkan salat sunat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai yang wajib daripada yang sunat. Sekalipun yang sunat juga dicintai. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabbi ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada apa yang aku telah fardukan kepadanya. Lalu selanjutnya Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kecintaan orang-orang cinta kepadanya. Hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangannya tidak kemudian bergerak kecuali dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya di situ. Takarannya di situ. Mana yang kita utamakan yang wajib sebelum yang sunat. Kalau harus memilih. Tetapi kalau semuanya bisa dilakukan maka diusahakan untuk tetap dilakukan. Ini prinsipnya. Nah, berkenaan dengan mana lebih utama? Yang kita perbanyak istighfar atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja tergantung momennya. Kalau momennya adalah kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka yang utama adalah bersalawat kepada Nabi. Tetapi kalau bukan momen seperti itu, atau misalkan misalkan terbuka umum, maka Nabi sendiri sunnahnya adalah banyak beristighfar. Jadi istighfar termasuk di antara amalan yang perlu diperbanyak karena ini bagian daripada sunnah Nabi. Nabi sendiri tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam bersalawat kepada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau orang yang sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Maka ini sunnah. Jadi prinsipnya adalah mana kalau utamanya, mana salawat atau istighfar. Ya tentu tergantung momennya. Kalau momennya adalah momen salawat, utamanya salawat. Kalau momennya adalah terbuka, maka istighfar lebih umum daripada salawat. Saya kira ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sunnah apa yang diprioritaskan untuk diamalkan. Ini pertanyaan sebetulnya sangat umum, tapi dia prinsipnya kepada momen. Momennya begini. Momen itu ada yang berkenaan dengan waktu, ada yang berkenaan dengan tempat, dan berkenaan dengan kondisi. Ya. Kalau berkenaan dengan waktu, maka ketika kita berada di waktu-waktu yang fadil, waktu-waktu yang utama, maka amalan yang berada di situ yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Ya, ketika misalkan kita berada di 10 akhir bulan Ramadan, maka amalan yang paling utama adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedapat mungkin kalau bisa melakukan itikaf di 10 akhir, kemudian bersedekah dan lain-lain. Jadi tergantung momennya. Di 10 awal bulan Dzulhijjah, ini waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mulia. Maka amalan yang dianjurkan di situ adalah segala amalan yang disyariatkan, termasuk puasa-puasa sunat, bersedekah. Kemudian anggaplah misalkan di hari Jumat, ini adalah momen waktunya adalah untuk beramal. Salawat sangat dianjurkan untuk diperbanyak di hari Jumat. Selain itu juga adalah doa, terutama di saat kemudian khatib sementara dalam proses Jumat, khatib duduk di atas mimbar, ada celah sebelum adzan atau sebelum kemudian memulai khutbah hingga proses Jumat selesai. Doa dianjurkan. Dan di waktu terakhir di hari Jumat, di sore hari, itu adalah waktu mustajab doa kita di situ. Nah ini jadi dari segi waktunya momennya dicari. Di malam hari, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling utama adalah beristighfar selain daripada salat tahajud, salat witir. Karena itu di anjuran amalan-amalan itu. Jadi ini sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan di momen itu. Ketika kita berada di tanah suci, berada di kota
Mekah dan di kota Madinah, amalan-amalan yang paling afdal di sana adalah antara lain memperbanyak salat di Masjidil Haram, kemudian juga tawaf di sekeliling Ka'bah kalau kita berada di sana, karena ini termasuk amalan spesial. Jadi tergantung momennya. Ya, saya kira itu Mas sekalian. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang luar biasa. Rasanya masih bertanya cuma waktu yang kasih kita nanti kan berikutnya materi yang berbeda. Sekali saya akan mengucapkan atas materinya dan juga yang ucapkan terima kasih kepada jemaah Bapak Ibu jemaah masjid Pak Desa yang Masya Allah siap untuk waktu tinggal dulu bersama. Sebelum kita tutup sedikit ada penyampaian dari pengurus masjid Pak Desa. Pertama, ucapan terima kasih dari jemaah sekalian yang turut mewakilkan masjid Al-Azhar di sini sejak kan kegiatan menjadi berbagai imam kita dan juga setiap Sabtu pagi belajar dewasa Al-Quran dan juga setiap malam ahad tetap mengikuti setiap Sabtu pagi untuk survei pendek dan juga setiap hari ahad setiap beberapa kali untuk dari beberapa kita dan setiap rumah masjid insya Allah tidak ada dewan masjid dewan pengelola masjid kita pelatihan dalam penjagaan dirasa syukur yang nanti akan dibayar dan sekali lagi kan kita ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang turut berpartisipasi dalam pembangunan dan progres masjid ini. Alhamdulillah punya sekian kecil terutama masjid atas bantuan dan support dari jemaah sekalian dan sekarang masih membutuhkan dana kepada dari beberapa kita besar berkembang pulang terus muslim kurang lebih 20 juta misalkan punya kerabat yang mau donasi disampaikan kepada pengurus muslim kita di negara ini apa yang kami sampaikan dan setelah ini ibu dan suami sudah menyiapkan subuhan anak kita sore ini dan kita satu syukur dulu baru kita terima kasih banyak kami terima kasih atas jalannya Barakallahu fikum dan kita tutup pertemuan kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada pengurus dan jemaah sekalian. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita termasuk amal jariah bapak-bapak dalam berkontribusi membangun masjid dan memakmurkan masjid ini. Ya, termasuk tentu saja adalah kajian-kajian seperti ini bagian daripada amal, insyaallah akan menambah amal ibadah kita dan timbangan kita di sisinya. Barakallahu fikum.